Oke. Jadi untuk project PMM hampir sama ya teman-teman ya. Iya, Pak. Hmm, yang terus yang kalau nggak salah ada project lagi ya di mata kuliahnya Bu Hani itu. Iya, Pak, kalau Bu Hani itu hasil akhirnya nanti berupa blueprint. Kalau dari Mas Rito atau Pak Rito ada Kalau project Pak juga. Ido, iya, berupa web yang udah terintegrasi gitu. Puas, mantap ya semester ini ya pokok. Mantap. Tugasnya menyerbu semua ini. Ya, yes. Pokoknya disehat-sehatin semua. Oke, Iya, jadi gini teman-teman, untuk mata kuliah RPL ini memang kalau dipikir sampai ke dampak, kemarin kan Mas Dandi juga tanya ya, Pak itu hanya bentuk jadi aja atau sampai dampaknya? Ya memang lebih baik kalau bisa berdampak sih, karena rata-rata itu di lapangan, kadang itu apa ya, kayak teman-teman bikin skripsi itu, mereka itu bener bikin sistem ya. Nah, bener sudah datang ke tempat risetnya. Tapi kadang itu yang bikin nggak memuaskan itu dari pihak kliennya apa ya kayak nggak ada impact yang didapat gitu atau nggak ada apa insight yang didapat dari hasil kerjanya teman-teman. Bayangkan kalau teman-teman bikin katakanlah hal yang simpel ya nyodori buatin makanan. Katakanlah kalian minta bikin nasi goreng, kalian buatin nasi goreng gitu ya. Terus apa? Bayangkan kalau nasi goreng itu ternyata kalian sebagai orang yang masak itu pengen tahu nggak nasi goreng kalian itu enak nggak? Tentunya pengen tahu ya. iya. Caranya pengen tahu gimana? Tanya Survei. dulu. Masuk survei pakai nasi goreng. Ya kasarannya survei gitu, Pak. Iya, pokoknya baksomu dhuwur ya Mas. Langsung tanya gitu ya. Kita tanya aja ke yang kita buatin nasi goreng. Enak gak sih? Kalau enak ya berarti ya memuaskan. Kalau emang ada yang kurang nggak apa-apa. Kalau emang eh, dibilang nggak enak itu jangan marah. Justru kalau dibilang nggak enak itu kalian evaluasi. Oke, kira-kira yang perlu diperbaiki yang sebelah apa? Seperti itu. Karena nanti gini teman-teman, ketika teman-teman itu benar-benar mengerjakan project gitu ya di lapangan, katakanlah teman-teman punya tim software house kayak gitu ya, yang kalian tuh kerjanya kolaborasi, itu di lapangan permintaan untuk bikin aplikasi software itu macam-macam. Itu baru permintaan. Belum nanti ketika ketika di tengah pengerjaan itu pasti akan ada banyak revisi. Belum lagi ketika sudah selesai diuji coba selama 1 minggu pasti ada revisi lagi, ada revisi lagi. Jadi hampir nggak ada habisnya. Nah, itulah kenapa di project RPL ini sebenarnya saya nggak minta teman-teman itu untuk apa ya terlalu ngoyo dalam artian apa ya mencapai hasil yang maksimal. Itu saya nggak menyarankan seperti itu. Tapi dicoba dulu. Jadi kita biar enteng pikirannya karena teman-teman kan juga banyak project nih di beberapa mata kuliah ya, di PMM, terus di mata kuliahnya Bu Hani, terus di mata kuliahnya Pak Rito, kemudian di RPL ini. Bahkan saya mengorbankan mata kuliah pemrograman multimedia. Kemarin kan pemrograman multimedia sudah tak kasih yang enak toh untuk projectnya. Iya, Nah, Pak. itu supaya teman-teman itu bisa fokus di RPL-nya. Karena dari evaluasi angkatan yang pertama ini, angkatan Mas Yahya, Bagas, dan sebagainya ini, teman-teman tuh memang kurang di bagian untuk masalah eh, pemrograman ya. Jadi untuk mendevelop program tuh dari mulai tahapan awal sampai akhir tuh kurang. Itulah kenapa saya untuk saat ini lebih fokus ke RPL-nya dulu. Nah, di project RPL ini kalian kan sudah bagi peran ya. Ini kalian pokoknya diisi aja perannya, daftar isi belakangan. Terus di biodata portfolio ini silakan diisi satu persatu, seluruh timnya dimasukin. Jadi ada foto formal, itu dimasukin semua, nomor WA dan sebagainya diisi semua. Terus ini biodata tempat riset kemarin di mana? Kulit ya? Iya, Pak. Kulit Magetan. Itu rekomendasinya Bu Hani ya? Iya. Dari tugasnya Bu Hani itu, Iya, Pak, kepikiran. dari Abdi Masnya Bu Hani dulu ya. Ya nggak apa-apa, ke sana terus nama unitnya apa, lokasi di mana, pemiliknya siapa, namanya, kontak WA-nya siapa,
Terus nanti deskripsi unitnya ceritain aja secara sekilas. Dan biasanya kalau teman-teman tuh sudah ini masuk ke pra-project ini diisinya biasanya brief project. Sebenarnya saya juga agak kaget ketika Mas Dendi bilang dari teman-teman itu sudah menentukan 2 pilihan. Yang pertama itu di kerupuk kulit untuk membantu optimalisasi pemasaran, yang kedua di mana? Di desa ya kalau nggak salah. Iya, Pak. Mau Iya, bikin Pak. kayak surat apa? Surat menyurat gitu ya. Iya, secara Nah, gitu. Tapi kalian udah pernah ke sana, ke tempat riset? kalau ke sananya belum, tapi sesuai kan di desa saya toh, Pak. Saya tanya-tanya ke Bapak, sebenarnya udah ada belum sih? Nah, ternyata belum ada. Adanya secara PDF. Jadi langsung ke perangkat desanya langsung, tidak melalui aplikasi atau website gitu. Gitu, gitu. Oke, kalau emang itu kan berarti sudah survei. Yang di Kulit Magetan ini sudah survei. Kalau yang di kulit itu kan kemarin waktu tugasnya Bu Hani sudah ke sana ya Pak, tapi baru 1 tempat saja. Nah, rencana yang di Kulit di berapa tempat? Kalau 1 tempat saja udah bisa ya nggak apa-apa Pak. Iya 1 tempat aja, nggak usah banyak-banyak. Oh gitu. Iya udah Pak. 1 tempat aja ya. Iya Pak. Jadi memang idealnya kita datang ke tempatnya dulu, kemudian sebelum kalau kalian memang sudah punya gambaran mau optimalisasi di pemasaran kulit, ya udah ditulis aja di sini gitu ya. Cuma terus kemudian metode cara yang digunakan teman-teman itu apa? Kalau di RPL kan yang biasa terkenal apa? Mau pakai apa rencana teman-teman metodenya? Sudah ada gambaran belum? Karena kalau kalian ngerjain skripsi nanti runtutannya seperti ini teman-teman. Jadi ini seperti mini skripsi ya. Sudah tak susun seperti mini skripsi. Metodenya mau pakai apa? Metodenya nanti mungkin bisa dirundingkan dulu Pak. Dirundingan dulu. Dirundingan sekarang nggak apa-apa daripada nanti diskusi-diskusi nggak selesai-selesai. Kita dikejar waktu ya. Iya Pak. Ini loh, udah hampir 1 bulan. Ngesakne sing programmingnya yang kok suwi garape. Oke, jadi untuk metode, kalau saran saya, kalau metode kan kemarin ada 3 ya sebenarnya metode itu. Sebentar tak bukain catatan ini ya. Teman-teman ANSI udah belum toh? Analisa dan desain sistem. Mata kuliahnya. Sudah Pak. Udah ya. Diajarin gambar diagram-diagram itu ya. Iya. RD, DFD. Lama banget ya. Oh iya Pak, mau tanya Pak. Kalau yang dapat bagian programmer itu kira-kira nanti yang pakai skrip itu bagian apanya ya Pak? Oke, nanti kita bahas satu persatu aja. Biar nggak bingung. Kita membreakdownnya dari runtut awal dulu sampai bawah itu seperti apa. Oke, jadi teman-teman kemarin kan saya pernah bikin presentasi ya yang intinya bilang untuk pengembangan sistem itu ada 3 yang populer untuk metode. Metode itu kan cara. Kalau kalian bingung istilah cara, anggap aja resep. Jadi resep untuk membuat perangkat lunak itu ada 3 yang dikenal. Ada SDLC, Agile, sama Object Oriented. Nah, tuh. Nah, kalian mau pakai yang mana? Tuh. Kalau SDLC itu biasanya kaitannya dengan metode waterfall. Ini sering banget dipakai sama kakak kelasmu ya buat ngerjain skripsi, ngerjain tugas kuliah gitu. Karena alasannya metode ini mudah, step by step gitu loh. Dari tahapan awal sampai akhir itu runtut gitu ya.
Nah, beda dengan Agile. Kalau Agile ini sifatnya lebih fleksibel. Kalau Agile itu dalamnya nanti ada Scrum, Active Programming, Kanban. Mungkin teman-teman yang kemarin ngerjain UTS ya, yang buat resume pasti tahu lah. Kalau nggak tahu paling pernah denger ya kata-kata Scrum, Active Programming, Kanban. Nah, saya sendiri untuk praktek Agile ini baru Scrum. Dan kesalahan kemarin ketika praktek Agile ini yang di Scrum itu ternyata cocoknya Scrum itu adalah untuk orang-orang yang sudah pro, dalam artian sudah punya pengalaman. Karena Scrum ini ditarget mengerjakan program itu 1 bulan. Dan setiap hari, selama 1 bulan itu, setiap hari itu 15 menit harus ketemuan. Jadi praktek Scrum. Jadi waktu itu saya punya mahasiswa bimbingan, ada Bagas, Ardiansyah, Novel sama Tobi, tak suruh ngerjakan project yang namanya Lentera, jadi bikin semacam mini e-learning kayak gitu. Ya udah, tak kerjain selama 1 bulan, tak target terus setiap hari kita ketemu 15 menit minimal. Tapi biasanya bisa sampai 1 jam, 2 jam karena sambil ngerjakan di laboratorium kayak gitu. Nah, terus kemudian istilahnya ini ya. Jadi kalau dari pengalaman saya yang sudah melakukan praktek Scrum ini memang cocok dikerjakan secara tim, tapi timnya itu istilahnya di dalamnya harus paling enggak punya pengalaman. Jadi katakanlah multitasking atau multitalenting gitu ya. Contoh, katakanlah Mas Dandi, dia bisa gambar DFD, bisa bikin desain, terus bisa sedikit-sedikit programming. Nah, nanti ketika ada pembagian, katakanlah untuk membuat halaman login itu, nggak harus menjagakan programming aja, jadi bisa ke yang lain. Terus untuk object oriented ini hampir sama dengan SDLC, cuma dia fokusnya untuk menggambarnya itu istilahnya bikin kayak diagram UML gitu. Nah, teman-teman mau pilih yang mana gitu loh. SDLC kah, Agile atau object oriented? Diputuskan sekarang aja wes. Gimana teman-teman? Kalau dari saya ya itu aja Pak, pakai SDLC. SDLC. Saya SDLC juga Pak. Sing menak ya SDLC ya. Iya Pak, betul. Nanti kalau ditanya alasannya kenapa, ya karena SDLC itu mudah dalam artian runtut. Intinya kayak gitu sih. Nah, terus ya, berarti kita sudah menjawab yang bagian metode ya. Metode, iya. Terus alasan memilih metodenya kenapa? Tadi udah tak jawab loh. Alasannya apa? Karena mudah dan praktis Pak jugaan. Itu kalau bahasa kita ngobrol ya, tapi kalau di bahasa portofolio ini dijabarin aja secara detail ya. Jadi Iya, runtutnya karena apa? Kayak itu. Oke ya, terus ini time box. Nah, setiap untuk mengerjakan project biasanya saya selalu memberikan time box. Kalau nggak ada time box itu biasanya molor teman-teman. Ini saya pengalaman bikin project itu ada 2. Yang pertama untuk project pembuatan aplikasi penjaminan mutu. Yang kedua ini adalah inventaris. Kebetulan untuk penjaminan mutu itu kemarin bebarengan ketika teman kakak kelas itu ngerjain skripsi. Jadi yang kelompokku itu ngerjain skripsi juga ngerjain project. Nah, itu dalam waktu 1 bulan harus selesai semua. Akhirnya saya buat time box. Nah, kalau nggak dibikin time box, akhirnya sama kayak project kedua. Untuk project kedua ini saya bukan lead projectnya, tetapi ada teman yang bagian lead project itu molor gitu loh. Saya cuma asisten untuk manajemen aja. Nah, itu molor ternyata. Nggak ada kapan dimulainya, kapan end projectnya. Jadi enak kalau nggak ada deadline itu kan biasanya kayak teman-teman sendirilah ngerjain tugas mesti kan nanti dulu ya gitu ya. Ya itu sama. Ketika nanti ngerjain project ini, kalian kan kemarin tak kasih deadline tanggal berapa? End projectnya? 31 Desember. 31 Desember itu harus selesai portofolio kalian. Nah, nanti Januari ketika awas tinggal presentasi aja. Nah, ini terserah mau startnya diisi kapan, nanti diisi sendiri ya. Yang penting time box itu penting buat ketika teman-teman nanti punya project di luar kayak gitu. Nah, terus ini strategi dan komitmen dalam pengerjaan. Ini terkait controlling sih sebenarnya.
Jadi teman-teman mau saya kontrol itu kapan? Apakah harian? Jika harian tuh kira-kira mau berapa jam per hari, mingguan atau bulanan? Nah, ini terserah nanti diisi aja ya. Nah, terus kita mulai masuk ke start project. Nah, di sini ada UX UI team. Dari kelas ini yang bagian UX UI team siapa aja? Kemarin itu ada Muhammad Iqbal sama Mbak Wahyu. Ada 2 ya berarti. Iya. Nah, itu silakan nanti dikerjakan ya. Dikerjakan UX UI team sesuai urutannya ini ya. Nah, oh iya satu lagi, ini teman-teman kan untuk UX UI team kan punya metode sendiri untuk membuat UX-nya ya. Ini namanya design thinking. Sudah tak kasih buku pocketbook ya kemarin di Elmanya. Nah, itu nanti di metode Di metode sini. Ini diceritain juga ya. Design thinking framework-nya. Paham ya? Jadi nanti ada 2. Yang pertama SDLC, terus nanti design thinking framework gitu ya. Diingat-ingat ya. Oke, kalau dari sini UX UI team ada kendala nggak kira-kira untuk tahapan-tahapan ini? Oh iya Pak, mau tanya Pak. Hmm. Itu nanti kalau bikin wireframe juga enggak Pak? Bikin wireframe. Nah, di sini bikin wireframe enggak? Lupa Pak. Masa? Nah, ini tak lihatin ini. Bikin ya? No. Oh iya. Jadi komplit ya, sketching, wireframe, terus URL demo prototyping ini nanti yang bagian UX UI team itu jelasin alur sistemnya itu seperti apa. Terus istilahnya di video sambil presenting kayak gitu. Kemudian diupload YouTube, linknya nanti ditaruh di sini. Gitu ya. Oke, paham? Paham ya? Paham, Pak. Gak usah mumet sih. Yang penting paham sih. Nanti untuk produknya apa kita pikirkan bareng-bareng. Itulah kenapa ada sesi mentoring ya. Terus ini untuk testing. Nah, untuk testing ini teman-teman belum pernah praktek usability test ya? Belum. Udah diajarin belum sama dosen PMM? Sudah Pak. Cuma agak lupa Pak, saya materinya banyak banget soalnya. Iya, memang kalau harus ngebut itu susah. Intinya usability test itu teknis kegiatanmu itu ya kamu nguji prototipe yang sudah kamu buat gitu aja sih. Terus untuk respondennya saya sarankan cukup 5 saja. Nah, jadi kan ini tak kasih nomor sampai 5, cukup 5 responden. Terus sebelum nanti kamu nguji aplikasi, caranya nguji aplikasi itu gimana tuh, Mak, ke responden atau nguji prototipe itu? Ya kalian siapin dulu ini ya, tabel instruksi pertanyaan gitu ya. Nah, jadi kalian nggak boleh instruksinya cari tombol login gitu nggak boleh. Jadi kayak semacam instruksi bagaimana kamu bisa mengakses materi, bagaimana kamu bisa masuk ke aplikasi. Nah, itu sambil diamati. Kalau yang ideal itu bahkan untuk ketika testing prototyping itu, jadi user seseorang itu bisa di tengah, terus di depannya responden itu ada orang, sampingnya kanan kiri itu ada orang, yang belakang itu ada orang. Jadi responden itu dilihatin sama 4 orang, terus disuruh nyoba aplikasi sesuai tasknya. Nah, ketika mencoba sesuai tasknya, itu kan emosinya dilihat ya, ekspresi wajahnya. Kan kadang ada orang itu bilang mudah gini, tapi kan wajahnya kayak mengerut gitu loh, alisnya mengerut. Nah, berarti kan ada sesuatu yang salah. Nah, itu seorang usability tester itu harus paham. Kenapa Anda mengkerutkan dahi gitu loh. Itu harus sampai kayak gitu dan diusahakan untuk usabilitas ini sifatnya santai ya. Jadi jangan sampai teman-teman tuh mengintimidasi kayak ujian gitu loh.
responden kan dia sukarela ya. Jangan sampai responden ini merasa keberatan. Gitu. Malah ketika usability test ini yang dicari adalah kekurangan dari desain yang kita buat. Jadi kita butuh yang namanya feedback. Itu yang terpenting. Pokoknya kayak gitu ya, usability test ya. Nanti kalau di perjalanan ada kendala, ya istilahnya kita diskusikan bareng-bareng ya. Oke. UX UI team selesai ya? Ada yang ditanyakan? Dari sini ada yang ditanyakan? Belum sepertinya, Pak. Paham ya? Insya Allah. Oke. Terus lanjut ke sistem analis. Nah ini sistem analisis sebenarnya agak banyak kerjanya. Sebenarnya teman-teman untuk sistem analis itu ada istilahnya UML modeling sama DFD modeling. Kebetulan saya juga ngajar ANSI, tapi di kelas sore. Jadi ANSI itu apa ya? Ya hampir sama kayak UX research. Jadi dia melakukan interview, terus ngobrol sama orangnya. Nah, ini adalah spesifikasinya seorang UX researcher sama sistem analis ya. Ada diskusi. Nah, ini studi kasusnya adalah mana ya? Oh, ini statusnya adalah ini. Jadi saya punya teman namanya Yoga itu punya usaha namanya King Kong Macaroni ya kan. Nah, si Yoga ini intinya ketika mencatat penjualan itu masih manual lah, pakai buku kayak gitu, buku kecil gitu loh. Terus karena ada rasa ingin membantu, maka coba untuk menawarkan jasa. Oke, step by stepnya apa? Yang pertama adalah komunikasi. Di situ saya interview. Jadi saya berperan sebagai sistem analis sekaligus UX researcher. Kenapa kok interview? Karena ya klien saya kan cuma satu orang, kan nggak mungkin mengadakan focus group discussion gitu, nggak mungkin. Saya sudah melakukan observasi, saya interview. Intinya yang diinterview apa sih? Piye sih proses bisnis yang berlaku di sana? Terus sama problem yang dihadapi ketika menjalankan proses bisnis itu apa? Kebetulan proses bisnis yang dijalankan Yoga itu kan mencatat hasil penjualan. Ya udah, yang saya tekankan di situ. Nah, di sini saya ada apa istilahnya semacam dialog ya, dialog beneran ini yang sudah saya lakukan ya. Jadi yuk Yoga, boleh tahu gimana nggak sih cara kamu mencatat hasil penjualan makronimu? Ya biasanya ya ada di buku, terus direkap hasil bulanannya. Walah, detailnya gimana? Terus si klien ini menjawab, jadi nyatetnya itu harian, terus kemudian dikasih nomor, terus orangnya yang beli siapa aja, barang yang kejual apa aja, dan harganya berapa. Terus rekaman bulanan itu dibikin sendiri katanya, buat jumlah total hasil penjualan per bulan. Terus kurang lebih seperti apa kalau kita punya dokumentasi apa catatannya difoto aja gitu loh. Jadi ini ada tanggal 29, namanya siapa aja, jumlah makaroni yang terjual, ini harganya. Nah, jadi hal-hal semacam kayak gini difoto ya teman-teman, ini bisa dijadikan insight buat teman-teman itu mendesain. Terus oke, sudah cukup jelas nih apa kendala. Terus ini kita udah paham ya, oh ternyata catatannya seperti ini, kita paham aturan mainnya. Terus kendala ketika ditemu itu apa? Nah, ini biasanya orang kan si Yoga ini jawabnya lupa nyatet gitu loh. Nah, kita nggak boleh langsung membodohkan si klien ya. Kita bilang aja ya itu memang hal yang biasa atau human error. Terus di situ kita mulai kritis nih, kritis sama yang dilakukan si Yoga ini. Ini ada 8 makroni, 13 makroni. Kita kepo nih, ini produk makronimu itu cuma satu rasa aja atau punya banyak rasa? Ternyata si klien menjawab ada 20 rasa. Nah, terus kemudian dari sini saya menyadari bahwa si Yoga ini ternyata punya problem gitu loh. Problemnya apa? Ya dia nggak tahu item penjualan rasa yang tercatat itu apa aja. Dampaknya apa? Dampaknya ketika dia nyetok barang itu akhirnya banyak yang nggak payu atau nggak laris gitu loh, gitu. Padahal itu penting. Nah di sini teman-teman harus berhati-hati ya. Kita sebagai seorang sistem analis sama UX researcher itu berusaha memberikan solusi, walaupun kan kadang klien itu nggak tahu masalahnya sendiri ya. Pokoknya katakanlah yang di apa, contoh kalau nanti di unit Magetan itu yang kulit itu pokoknya pengen penjualannya laris.
Penjualan laris itu yang bikin nggak laris itu apa? Itu harus dicari dulu. Apakah memang karena sistem promosinya atau gimana? Itu harus benar-benar dicari tahu sampai dalam. Itulah kenapa ketika dalam mencari tahuan itu ada cara mudahnya adalah kita menanyakan kenapa itu sampai 5 kali. Kenapa kok nggak laris? Ya mungkin nggak bisa online. Kenapa kok nggak bisa online? Ya mungkin males. Nah kenapa kok males? Nah mungkin ditanya lagi sampai ketemu sumber masalahnya itu apa. Itu. Baru nanti dicatat aja detail-detailnya seperti apa. Nah ini kalau ini sudah masuk planning. Ini beda lagi, beda konteks. Intinya sistem analis itu kerjanya kayak gitu ya teman-teman ya. Yang pertama sebelum kalian melakukan modeling harus sinkron dengan UX researcher. Jadi harapannya itu nanti ketika datang ke di tempat tempat riset, sistem analis sama UX researcher itu datang bareng-bareng buat menanyakan hal-hal sedetail mungkin. Semakin banyak informasi yang didapat, semakin bagus. Nah, untuk modeling ini silakan teman-teman bikin UML modelingnya sama DFD modeling. Kalau kalian nggak tahu, cari aja di internet banyak. Dicoba aja. Saya nggak akan menilai benar atau salahnya dulu, yang penting kalian mencoba dulu. Yang akan saya nilai itu adalah bagaimana effort kalian itu untuk mencoba membuat UML modeling sama DFD modeling. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sistem analis. Iya. Sistem analis siapa? Yang bagian sistem analis siapa? Kemarin itu kayaknya Mas Iqbal Mubarak sama siapa ya? Iqbal Mubarak sama siapa? Sama Mbak Irfa. 2 orang ya. Berarti 2 orang UX UI team, 2 orang sistem analis. Oke. Sebenarnya kalau di lapangan itu yang dipakai ini salah satu kok teman-teman. Cuman kemarin itu di proyek yang tahun pertama pas kakak tingkat kalian itu, saya itu lebih suka bikin UML modeling karena cara bikin untuk desainnya itu lebih mudah daripada DFD modeling. Tapi karena berhubung kemarin itu istilahnya projectnya itu dijadikan satu, jadi dulu ketika saya ngajar RPL itu projectnya Mas Rito, projectnya Bu Hani itu jadi satu dengan project saya. Jadi satu kelompok itu presentasi yang uji ada saya, Pak Rito sama Bu Hani. Gitu. Ini kan beda-beda ya sendiri-sendiri ya. Nggak apa-apa, ini nanti sambil belajar lah teman-teman, belajar praktekin UML di project nyata itu seperti apa, DFD di project nyata itu seperti apa. Gitu ya teman-teman ya. Nggih, Pak. Pokoknya kerjakan sebisanya. Saya nggak minta untuk sempurna. Pokoknya dicoba dulu aja. Oke, lanjut. Ini terus kemudian sistem analis harus bikin database modeling. Nah, biasanya pakai ER diagram. Pokoknya untuk yang sistem analis ini, kalau kalian nggak tahu ini apa, cara belajarnya itu adalah kalian cari aja di internet ER diagram itu gimana, teorinya itu apa, terus simbolnya itu seperti apa. Sama halnya kayak di ANSI yang sudah saya buat kayak gini, saya biasanya membuat itu runtutannya ini. Jadi ketika saya mempelajari sesuatu itu, saya akan cari tahu dulu apa sih itu DFD, terus tujuan membuat DFD itu apa, terus sama simbol DFD itu seperti apa, baru kita melakukan yang namanya modeling, kayak gitu. Jadi sama ya teman-teman, kalau nanti ada istilahnya diagram UML, apa itu diagram UML, tujuan diagram UML itu apa, terus simbol-simbol diagram UML itu apa aja. Gitu ya teman-teman ya. Iya, Pak. Jadi teman-teman tuh nggak cuma buat, tapi teorinya dapat. Kayak gitu. Terus lanjut ke programming ini. Nah, programming siapa programmernya? Kevin sama Mbak Elvin. Mas Kelvin? Iya, Pak, sama saya. Sama Mbak Wahyu? Sama Mbak Eva, Pak. Sama Mbak Eva. Oke. Ini kode konstruk ya, jelasnya kalian teknis kegiatannya ya programming ya. Nah, terus kemudian alat bahan yang digunakan tuh kalian ceritain aja. Kalian menggunakan bahasa pemrograman apa, terus tool-tool aplikasi yang digunakan tuh apa aja. Terus keluaran kegiatan kode itu nanti silakan dikopas saja. Atau kalau nggak dikopas ya dikasih Google Drive, terus kemudian library di
di pemrogramannya itu dimasukin drive, terus linknya ditaruh sini, dikasih screenshot, dimasukin ke sini. Tapi alangkah baiknya memang dikasih semuanya sih. Jadi laporan ini tebel gitu loh. Sudah kayak kitab suci gitu loh, komplit gitu. Jadi nanti kalian punya kenang-kenangan gitu loh. Dan ketika saya menjabarkan ke adik kelasmu itu, kalian tuh bisa dibanggakan gitu loh. Ini loh kakak kelasmu bikin kayak gini. Nah, kayak gitu. Terus untuk testing, ini testing sebenarnya yang lebih paham nih kayak Pak Rito, Pak Andrian ini lebih paham testing ya. Kalau saya sih simpel aja untuk testing codingnya ini ada istilahnya black box sama white box ya. Biasanya saya cuma mengetes setiap tombol itu valid atau enggak valid gitu aja sih. Ada istilahnya black box dalam artian contoh tombol login. Tombol login ketika ditekan itu memberikan respon masuk enggak. Kalau memberikan respon masuk berarti dia sudah valid kayak gitu. Teman-teman bisa lihat aja di jurnal, di Google Scholar gitu ya. Cari aja di Mas Tiawan, terus kemudian masuk ke list paper yang sudah saya buat. Di situ cari yang namanya Lentera. Nah, di situ nanti teman-teman bisa lihat contoh black box testing dari yang sudah dibuat itu seperti apa. Terus terakhir itu pasca project ini simpel aja, jadi evaluasi ya teman-teman. Evaluasi dari yang sudah kalian lakukan itu apa? Dari UX UI timnya itu seperti apa? Terus dari yang sistem analis itu seperti apa? Dari programming itu seperti apa? Terus kemudian evaluasi dari produk yang kalian buat itu feedbacknya customer itu bilangnya seperti apa sih? Nah, terus rencana tindak lanjutnya seperti apa? Kalau udah semua, silakan nanti namanya di list, semua tanda tangan, saya juga tanda tangan. Udah deh, program selesai. Gitu. Terus kembali lagi ke pertanyaan pertama, kalau masalah dampak gimana, Pak? Saya nggak menuntutkan teman-teman harus maksimal ke dampak, karena kita nggak tahu ya, teman-teman bisa mengerjakan atau enggak. Intinya teman-teman itu sikapnya harus mencoba. Jadi gini teman-teman. Kan ada tuh ya orang itu yang katakanlah dia itu bisa ngelakuin sesuatu. Terus kemudian ketika ditanya, apakah kamu bisa melakukan sesuatu? Ada dua orang yang menjawab. Yang pertama, saya pasti bisa. Orang yang punya confident kayak gitu dia akan bilang, bisa, bisa, bisa. Tapi takutnya kalau ketika ternyata nggak sampai sesuai ekspektasi, yang bikin stres ya ya kita sendiri gitu loh. Itulah kenapa saya di sini mencoba teman-teman itu untuk terbiasa menjawab saya cobanya dulu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Saya cobanya dulu. Pokoknya apapun nanti ada peluangnya, ada proyek apapun, jangan pernah menjawab bisa dulu, tapi bilang saya coba dulu. Itu. Jadi lebih humble gitu loh. Walaupun kalian istilahnya sudah paham atau apa, tetap rumus menjawab saya coba dulu itu penting. Apalagi kalau teman-teman memang menjalankan bisnis sendiri gitu. Tapi kalau untuk nyari pekerjaan jangan diimplementasikan ya. Iya. Ketika kalian di interview HRD, saya coba dulu Pak. Waduh, jelas nggak keterima nanti. Gitu ya teman-teman. Dari sini sudah jelas? Insya Allah jelas Pak. Gimana Mbak Eva? Mau tanya yang bagian programmer itu Pak. Piye, programmernya piye? Kan itu nanti kalau UI UX-nya sudah selesai, terus bagian programmer itu nanti apa bikin kayak webnya tugas Pak Rido dulu Pak? Kayak bikin di web gitu. Udah tinggal kalian mau programmingnya seperti apa? Kalau Slicing ya istilahnya. Dari desain kemudian di slicing jadi web gitu ya? Iya. Nah, itu bisa nggak programmingnya? Nah, ya itu Pak. Soalnya ya emang agak susah nih. Kalau di Figma itu udah ada kok plugin yang dia itu slicing. Oh. Enaknya gitu. Jadi kamu bikin desain di Figma terus kemudian di slicing. Itu nanti kode CSS-nya, HTML-nya itu keluar. Coba tak cari ya. Apa yang itu Pak? Kemarin itu pernah lihat, jadi ada tampilan mockup kayak HP gitu, terus sampingnya kayak coding-coding. Jadi nanti kalau coding di sebelahnya itu
tampilan mockup layar HP bisa langsung ganti gitu, Pak. Itu pakai aplikasi apa ya, Pak? Flutter kalau nggak salah itu. Iya. Oh. Itu tapi manual loh. Kalian yakin bisa? Oh, manual dari awal gitu, Pak. Iya, tetap ngoding manual. Ini loh, kalau kalian lihat slicing desain di Figma ini ya. Ini semuanya manual loh. Loh, ngetik dulu. Ini kalau kalian mau ngintip itu saya sebentar iklan. Ini slicingnya itu semuanya pakai coding. Jadi masnya ini slicing desain. Nah ini Maaf, kan Pak, tampilannya nggak keluar, Pak. Astagfirullah, belum tak share screen ya. Iya. Oke, sorry. Udah keluar? Sudah, Pak. Sampun, Pak, sampun. Yoi. Mas Calvin ya. Programming dia. Enggak, Pak. Saya coba dulu, Pak. Iya, sip. Pokoknya ngono sih lah, saya coba dulu. Kalau kalian teman-teman cari di YouTube slicing desain Figma, itu ya keluarnya nanti seperti ini ya. Ketika kita buka salah satu aja, itu slicingnya ya kayak gini lah. Nah, jadi di Figma dia jalan, ya kan? Kemudian di text editornya ini pakai Visual Basic Editor, Visual Code Studio. Ya kayak gitu slicing. Ini manual slicingnya dia. Cuma di Figma itu kalau nggak salah ada yang pakai apa ya? Yang langsung dia klik kok langsung keluar. Bootstrap, Pak, apa gimana? Bukan, kalau Bootstrap kan itu dia bagian dari web ya. Flutterflow. Kok Flutter ya? Masuk Flutterku ya? Saya tuh pernah nemu kok. Coba nanti tak cari dulu. Ada kok. Jadi tinggal langsung diklik plugin, itu langsung membentuk sendiri gitu loh. Slicing UX. Nah ini loh pakai Quest ini loh. Lupa aku. Ini pakai Quest teman-teman. Jadi ini di apa istilahnya saya jabarkan ringkas. Jadi di Quest itu ini udah jadi webnya. Jadi di Figma dia buat. Nah ini kan udah ada desainnya. Terus kemudian kalau nggak salah dia ini pakai plugin kan. Ya sebentar. Nah plugin Quest AI. Nah ini nanti ngatur-ngatur di sininya. Saya udah pernah nyoba. Cuma semrawut. Nah ini kalian coba eksplorasi sendiri ya nanti. Nah eksplorasi sendiri biar nggak semrawut itu gimana. Nanti kalau sudah masuk di Quest AI, nah nanti kayak gini. Versi mobilenya juga ada. Jadi kalian buat versi 2, yaitu versi mobile sama web. Nah, terus kemudian enaknya di Quest AI ini preview mode ya, dia bila kelihatan. Nah, ini bisa di-download ini nanti. Apa ini publish ya? Filenya itu bisa di-download. Jadi HTML CSS-nya itu bisa di-download, teman-teman. Terus ngasih animasi itu juga bisa. Gitu ya. Perkembangan teknologi itu ya wis kayak gini lah. Pokoknya cepet banget. Nah, kayak gitu. Jadi bisa pakai Quest AI ya, teman-teman. Boleh pakai manual kayak gini kalau kalian pengen belajar melatih kemampuan coding kalian. Ini kan fokusnya ke CSS ya. Nah, boleh pakai yang Quest AI ini. Kalau saya sih kalau ada yang mudah pakai aja yang mudah. Karena sekarang eranya itu kalau kita nggak bisa responsif mencari peluang susah nanti. Gitu. Gimana? Sudah Pak. gambaran? Insya Allah sudah. Oke, jadi teman-teman gimana ya? Ya memang berat kalau dipikir itu berat. Daripada dipikir ya dikerjakan pelan-pelan aja.
Iya, Pak. Bener, kalau mbok pikir itu ya nggak kerja-kerja nanti. Katakanlah kalian ini kan kalau mau saya mencoba memahami Pak, saya pahami pelan-pelan nggak apa-apa. Nah ini katakanlah mulai minggu ini tim UX UI itu paling nggak sudah selesai lah untuk desainnya atau matengin produk dulu, datang ke tempatnya dulu. Lah kalau boleh tahu punya usut tuh kalian rencana mau bikin apa sih untuk yang di kulit itu? Untuk bantu optimalisasi promosi ya kalau nggak salah. Iya, Pak. Kalau rencananya itu bikin marketplace gitu loh, Pak. Marketplace. Iya. Mm-mm. Udah gitu aja. Iya, marketplace-nya itu kayak Shopee gitu, Pak. Tapi nanti berisikan produk kulit aja, kayak tas, topi, Hmm. gitu. Programming gimana? Sanggup? Nah ini, Pak. Kalau Nah, bikin programming. soalnya kemarin tuh mikirnya ya gampangnya aja bikin prototipe Figma gitu. Iya Pak, dicoba dulu aja Pak. Kalau perihal tampilan dari web sama mobile saya juga sudah pernah Pak. Tapi dibekalnya pakai Bootstrap Pak. Pakai Begitu. Bootstrap ya. Ya WordPress udah. dong. Ya. Jadi di HP sama di web beda tampilannya gitu Pak. Iya itu buat responsifnya tuh. Betul. Oke lah, oke gini aja. Kalau memang targetnya teman-teman itu punya gambaran bikin marketplace, kalau mau dibikin marketplace itu memang kontennya kompleks loh. Kalau kalian istilahnya apa ya, pakai slicing terus dan itu kok kelihatannya terlalu lama ya. Iya, Pak. Oke lah gini aja. Teman-teman saya persilakan. Oke, saya coba share screen dulu. Oke. Ini juga akan menjadi pro dan kontra juga sebenarnya. Ketika kalian dituntut untuk bisa programming gitu ya. Kalau saya sih teman-teman. Selama itu bisa dilakukan secara otomatis, why not kalau saya loh ya. Kebetulan mata kuliah RPL yang megang saya otomatis, silakan kalian pakai WordPress aja nggak apa-apa. Ini WooCommerce. Sudah pernah nyoba pakai WordPress? Sudah pernah nyoba mainan WordPress? Kalau saya belum sih, Pak. Belum ya? Pak. Belum. Oke. Jadi untuk bagian programming gitu ya, itu nggak usah bikin pure programming banget nggak apa-apa karena memang targetmu sebenarnya adalah marketplace ya, gitu ya. Terus biar lebih mudah, marketplace itu kan kalau tak rasa memang kompleks dalamnya, mendingan kalian pakai ini aja WooCommerce. Jadi yang bagian programming kalian fokus teknis mempelajari WordPress ini aja, terutama pakai WooCommerce. Jadi tutorial banyak aja. Nanti kalau kalian pengen tahu WooCommerce itu dalamnya kayak gimana, ya itu hampir kalau teman-teman pernah main blog nggak? Pernah bikin blog nggak? Pernah, Pak. Ya, kan itu kan cuma drag and drop ya, ngisi konten. Nah, WooCommerce ini kayak gini loh, teman-teman. Cuma ngatur ininya aja. Jadi nggak ada bener-bener coding itu nggak ada. Nah, ini tampilan WooCommerce tuh kayak gini, tampilan dashboard WordPress. Jadi posting, media page, komen, ini nggak ada istilahnya nggak ada coding. Dia sudah tinggal on offin fitur aja, gitu aja. Nah, nanti berarti kesulitannya adalah bagaimana kalian mensinkronis antara desain yang UX UI Figma dengan ini di WooCommerce-nya. Karena biasanya di WooCommerce-nya itu teman-teman itu kalau nggak salah ada template sendiri sih. Nah, ini kan enak tuh, sudah ada view chart-nya dan sebagainya.
Jadi itu nanti tampilan UI sama programnya harus sama ya, Pak? Diusahakan sama ya teman-teman. Nah, tinggal kebijakan kalian aja sih, maksudnya dari tim internal kalian maunya gimana. Biasanya kalau pakai WooCommerce ini apa ya, itu UI-nya udah bagus. UI-nya udah bagus teman-teman kalau WooCommerce. Tinggal mikir UX-nya sama bahasanya. Ini kan kayak apply kupon dan apa, ini product price. Ini diganti aja pakai bahasa Indonesia. Yang tepat gimana. Gitu. Kemarin itu memang kalau kelemahannya adalah synchronize antara desain UX UI dengan programming. Itu beda banget kemarin yang di angkatan pertama itu. Karena memang susah untuk slicing. Gimana? Pakai ini aja ya. Saya sarankan ya. Ini terserah kalian sih. Kalau mau pakai Visual Code Studio, Manuality ya monggo. Kalau pakai WordPress itu nanti bahasa pemrogramannya jadi nggak diisi gitu, Pak? Bahasa pemrogramannya nggak diisi. Yuk kalian lihat aja WordPress itu dia basically pakai apa sih? Untuk apa? Bahasa pemrogramannya. Itu kan tetap nanti ketika diklik kanan view HTML kan tetap keluar tuh sebenarnya. Kayak gini, halaman kayak gini ya. Di view page source kan tetap keluar kodenya ya. Kayak gini. Oh. Iya, Pak. Paham ya? Nggih. Gak apa-apa lah buat awar-awar kayak gitu. Terus kalian harus detailin nanti di programmingnya pakai WooCommerce versi berapa. Kayak gitu. Udah ada gambaran? Sudah, Pak. Ini ada yang tutorial bahasa Indonesia. Membuat website atau online. Cuma nanti challengingnya gini teman-teman. Kalau teman-teman pakai WordPress dan WooCommerce, ini berarti paling nggak kalian harus bisa meneliti dampaknya ya. Karena apa istilahnya WooCommerce ini kan istilahnya udah enak, kita dienakin gitu loh, nggak kebeban dengan programmingnya. Cuma emang harus belajar technical di dalamnya seperti apa. Cuma nanti memang benar-benar di apa ya di online kan ya. Terus nanti benar-benar di riset dalam artian katakanlah risetnya itu gini, untuk meneliti dampak itu ya seperti sama yang dilakukan di UX ya, sama UI, caranya riset usability test. Itu kalian pilih aja 5-10 responden gitu, terus disebar situsnya yang mengunjungi nanti berapa kayak gitu. Terus ada impact enggak kayak gitu. Minimal kalau nggak bisa meningkatkan hasil penjualannya dari yang punya toko online, paling nggak produknya itu atau toko apa website e-commerce-nya itu udah bagus lah. Diacungi jempol sama yang punya, minimal goal-nya seperti itu. Itu ya. Iya, Pak. Dan biasanya kalau tipikal-tipikal orang yang old, dalam artian klien kalian itu orang tua, yang nggak paham internet aku mas. Ini pakai aja yang ini, WhatsApp plugin WordPress ini yang sering dipakai. Jadi jarang istilahnya, kan kadang banyak yang bingung pakai Shopee dan sebagainya, lebih prefer ngobrol langsung via WhatsApp kayak gitu. Monggo dipakai aja. Silakanlah teman-teman disesuaikan kreativitas kalian. Kalian boleh pakai WooCommerce, silakan pakai WordPress silakan. Atau membuat website sendiri. Nah, nanti cuma untuk proses penjualan, untuk broadcasting itu langsung ke WhatsApp aja nggak apa-apa. Jadi nggak ada fitur harus login dulu, terus kemudian apa istilahnya apa ya ngelis barang dulu yang dibeli apa aja kayak gitu. Jadi barang itu di display di marketplace kalian, terus kalau pengen beli langsung kontak yang punya toko. Gitu ya teman-teman ya. Nggih, Pak. Jadi ada dua alternatif seperti itu kalau saya membuat gambaran. Tapi nggak tahu nanti di lapangan seperti apa kalian yang lebih paham. Tapi biasanya tipikal-tipikal yang
nggak pengen ribet atau tipikal orang tua yang jarang pengen login di internet itu pengennya dapat orderan via WA kayak gitu sih. Ya nggak? Kalau kalian Iya. jualan. Nah, Pak. jadi kita nggak mikir si owner itu harus login terus kan kadang ada yang penjual-penjual itu kan nggak pengen ngadep laptop terus toh. Jadi wis ngenteni wae. Nek pesanan masuk WA lah kayak di cepak nih kayak gitu. Iya. Wes ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Oke, karena ada lagi ya nggak ditanyakan? Udah cukup? Kalau saat ini sudah cukup. Dari kalau semuanya udah cukup, langsung aja nggak usah banyak berpikir. Nanti malah nggak kerja-kerja. Pikir tuh kalau ada masalah di prosesnya, stuck baru didiskusikan, gitu. Baru dipikirkan. Kalau belum jalan terus udah mikir yang enggak itu akhirnya malas jalan. Oh iya Pak. Duluan, Pak. Nah, gimana? Ini kan kalau seumpamanya observasi ya kan Pak. Itu kan harus pakai surat kan Pak? Oh, kesananya? Iya. Itu gimana Pak suratnya? Masalahnya dari Bu Hani itu udah 2 minggu itu nggak ada kabar. Loh, masa orang nggak kabar? Kok tak dadi loh Mas suratnya? Nah, kemarin kan saya bilang Pak, Pak nanti jadinya kapan gitu. Jawabnya nanti saya hubungi gitu. Mas Kevin atau Mbak Eva gitu. Terus saya tanya teman-teman katanya belum ada gitu. Gitu. Iya Pak, terakhir itu saya tanya ke Pak Yayan, suratnya belum turun dari fakultas gitu. Gitu. Soalnya pas di meja komputer itu saya lihat ada surat apa ya? Surat tugas itu berarti pengajuan itu, baru pengajuan ke fakultas ya. Lah itu kira-kira wajib nggak sih? Maksudnya kalau kalian berangkat sendiri nggak pakai itu di tempat kulit masuk nggak oleh? Kalau kemarin itu observasinya saya sudah ke sana Pak. Cuma ya dari bapaknya itu ya tanya soal surat izinnya juga gitu Pak. Jadi saya ngomongnya mohon maaf Pak, ini nanti kalau surat izinnya menyusul bagaimana Pak gitu. Iya, maksudnya kayak nyusul sih gitu loh. Emang dalam proses itu loh. Berarti sudah ke tempat kerupuk kulitnya ya? Sudah ngobrol-ngobrol ya? Sudah Pak kemarin. Oke. Iya wes lah pengen cepet diundang ditakoni terus wae. Iya Pak. Maksudnya nanti mekanismenya juga sama minta ke Pak Yayan gitu Pak? Iya, gitu sih. Kalau emang sudah ada perwakilan 1-2 anak ya nggak usah toh. Kan sama toh, mestinya tempat studi kasusnya. Iya Pak. Jadi itu suratnya pakai yang saya ajukan kemarin saja. Iya, wes iku wae, gak apa-apa. Nggih Pak. Nggak usah njaluk neh, engko swineh kok. Ya udah, kalau itu nggak ada yang tanyakan lagi, sudah selesai. Ada lagi? Sudah Pak. Sudah, oke. Berarti pertemuan kali ini kita tutup ya. Iya. Dan intinya ya langsung kerja aja, gas pokok. Ya, walaupun pekerjaannya banyak emang harus dipilah-pilah ya. Tipsnya itu kalau kalian ini banyak kerjaan gitu ya, banyak project kayak gini, itu per harinya itu kalian nyicil 2 jam. Ben enggak apa ya, ketika deadline baru ngerjakan tuh nanti capek sendiri. Enggak cil 2 jam. Kalau stuck ya wis 2 jam selesai ya udah tereno gitu loh. Gitu sih teman-teman cara tipsnya buat ngatasi kalau emang lagi banyak project. Kalau saya sih gitu biasanya. Oke, kurang lebihnya saya maaf ya teman-teman. Saya tunggu untuk pengumpulannya cover sampai halaman pra project itu hari Rabu. Ya. Biar ada progresnya lah. Iya, Pak. Nanti kalau
istilahnya butuh mentoring lagi, kita meet kayak gini lagi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Atau kalau teman-teman pengen pakai lab riset juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oh iya, boleh, Pak. Oleh wae sih. Ya nanti ada sama saya juga. Nanti buat ngontrol kerjaan kalian juga. Iya, Pak. Kalau lab riset beda sama lab basis data ya. Kalau lab basis data kan kalian duduknya di atas. Kalau lab riset saya biasanya duduk di bawah, terus sama ngoret-ngoretin kaca. Iya, Pak. Sama bawa kopi, Pak. Apa? Mas. Gimana? Sama bawa kopi. Oh, nggak apa-apa bawa kopi. Nggak masalah. Di sini ada heater. Oke, kita santai aja. Oke ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.